Halo Kang, napa iki pagi-pagi siang-siang kesini? Ini Mas Udin, itu kan di BNR akan dibuka kembali lobet umum, termasuk di dalamnya lobet konslet. Hmm. Nah, itu tanggapan Mas Udin gimana tentang dibuka lobet umum di BNR? Oh ya, matur nuwun. Matur nuwun atas silaturahmi. Moga-moga tetap sehat semua, Amin, jaga kesehatan amin. kabeh semuanya dalam kondisi sekarang ini. Langsung mawon. Gini, nah untuk BNR yang mau buka lobet kelas umum yang konslet Ya, masuk di dalamnya, terus yang dia orang bilang lobet fighter bisa jadi satu gantangan sama lobet konslet. Bagus nek tanggapanku itu bagus, bisa lagi gandangan, bisa bikin gandangan rame lagi, amin, tidak terjadi konflik sana sini, tidak jadi ngejek sana sini. amin. Tanggapanku utama ya bagus, tapi ada tapinya. Ya, Nek dari pendapat saya pribadi, sebenarnya BNR itu dulu ya, sudah punya pakem bagus. Itu pas tahun 2000, terakhir itu akhir 2017, awal 2018. 2017 akhir 2018 itu pakemnya BNR bagus. ya, Itu dulu sistemnya penilaiannya garis panjang sama garis pendek sama sedang. Itu sudah bandingke untuk lobet yang durasi, ya, yang cerewet pendek sama yang orang sekarang bilang gacor atau konslet. ya, Itu pakemnya sudah bagus. ya. Tinggal kalau mau itu diperbaiki lagi. Itu nanti bisa istilahnya untuk dimasukkan di dalam untuk pembanding. Sebenarnya udah bagus itu penilaiannya, itu sudah nemoke duluan sebelum yang lain nemoke dulu. Ya. Padahal BNR punya pakem sendiri bagus, kenapa rubah? Ya. Nah kan gitu, ngapain pusing-pusing ngikuti perkembangan zaman misah-misah. Terus keduanya, nek pendapat saya pribadi sama teman-teman yang punya libas, kemarin kita sudah mulai di wilayah Malang. Awal kita dimulai yang itu ada Mas Oyong dan grup di wilayah Jawa Timur udah mulai berkembang. Itu gimana caranya, sebenarnya sudah ada dulu, kita tinggal sampaikan lagi pembandingan. Ya istilahnya sekarang yang dibuka lobet umum, pembandingan yang panjang, gacor sama yang cerewet. Itu untuk pembandingannya. Untuk kelemahannya lobet umum sekarang, kadang-kadang orang nggak berpikir, yang orang bilang konslet itu sekarang yang harus diperhatikan. Banyak pemain juga, kita nggak nyalain IO saja, tapi pemain juga harus memahami konslet itu apa. Konslet itu cuma nggak bunyi terus ngetik panjang, panjang terus bunyi ngetik, itu konslet itu bukan. Yang dibilang konslet itu ngekek, gacor, tanpa henti, tanpa jedanya cuma sebentar. Dan jangan catatan, sekarang itu banyak lobetnya cuma volumenya tipis. Kalau minor-minor itu tipis, volume tipis. Dulu kita punya suara kayak gitu, nggak dinilai. Jenengan sendiri juga tahu kan. ya. Dulu kita lombain contoh di Sembego. Ya. Nah, gue suaranya tipis mas, gue guran. Nah, jenengan sendiri kan bilang gitu dulu, terus juri-juri, mas suaranya kurang. Ya. Tapi sekarang itu suaranya dari umpamanya saya ngalamin sendiri. Gantangannya umpamanya baris pertama, kita mundur ke baris jarak 4 gantangan aja, 4 baris, 3 baris itu sudah nggak kedengeran. Dulu kita ke patokannya
itu volume itu harus dia dari pagar kedengeran. Oke, gini aja, saran kalau buka lobet umum itu juga diperbandingkan, dan pemain harus juga tahu. Sekarang saya titip pesan aja ke pemain, jangan asal punya lobet cerewet tapi cuma ngandalkan tanda ekor bunyi terus paruhnya buka. Jangan asal paruh buka sama ekornya main. Ya. Itu walaupun bunyi tapi kalau nggak kedengaran jangan do protes. Ya. Tolok ukur kita main itu volume. Itu penentu. Bukan cuma bunyi dok terus yang kita tahu itu tandanya bunyi. Jangan tandanya tapi kedenger nggak sama pemain yang lain di luar gandangan. Itu sebagai juga tambahan untuk juri. Untuk apa-apa diprotes. Banyak sekarang kan yang protes, jawabannya volume itu. Wong lomba kan satu. Kerja dulu. Durasi. Terus durasi itu terserah, tinggal pembandingannya durasi masing-masing bisa dibandingkan. Ketiga sama paling utama nih lobet kan volume juga. Itu tiga pakai penilaian lobet. Nek burung-burung kicauan lain kan ono irama lagu, ono istilah variasi isian kan gitu. Nek lobet nggak usah ada variasi lagu lah, jangan mikir irama lagu. Nek lobet itu nonsen, do mikir protesnya orang lagu mas. Lobet kok kan lagu. Kan gitu. Kecuali ini ini ada walangan. Nah, itu kan lain. Nek bisa masuk itu berarti nilai plus. Bisa dimasterin, bisa bawa ini. Itu nilai plus. Dulu sama mainin semua juga nggak gagas irama lagu. Yang penting saya mainin burung itu. Nek khusus lobet ya. Kerja awal sampai akhir. Dulu kita main itu di awalnya telat atau tengahnya berhenti atau belakang berhenti, kita legowo. Kalau dibandingkan yang ada tutupannya, ada awalnya, kita kalahnya di situ kita legowo. Lain sama sekarang kan. Ya. Ketiga, terus berikutnya, yaitu kita jangan selalu menyalahkan IO yang buat aturan. Terus untuk IO sendiri jurinya dimatengkan. Kadang-kadang tiap gandangan A, gandangan B sama-sama IO-nya, tapi beda. Nah, itu separai bingung pemain juga. Iki kok piye? Kok pakeme ini malah dipakai di sini. Masih murah sama Nah, terus masalah penilaian setik juga. Yang sekarang dikembangkan itu satu, kelemahannya kan nggak muter. Juri sekarang nggak muter kan, jadinya nggak bisa membandingkan lobet yang ujung sini sama ujung seberangnya, cuma berhenti. Jadi sing itu juri murah. Bukan istilahnya murah apa pelit, istilahnya dia disesuaikan. Ada juga yang pelit kan, juga pelit ngasih bendera, pokoknya 10 detik benderane, walaupun sama-sama 10 detik ini 15 detik 10 detik tapi benderanya sama, kadang-kadang kan sama, pokoknya 25 tapi sini 10 wis gawe gendera beda kan gitu. Itu kelemahannya. Terus keduanya nggak bisa kita bandingke ini lebih bagus mana kan volumenya dibandingke juga kan, itu titik akhirnya. Terus nopo durasinya dia kerja, ada nggak dia berhenti di tengah pembandingnya nih. Nah, kelemahannya kan di situ. Ini yang tugasnya harusnya korlapnya. Pernah saya sampaikan sama saya ngobrol sama Mas Timbul juga masalah ini. Mas Timbul, piye nek korlap itu nutupi kelemahannya kan digawe gendera warna apa? Itu penentune sebagai pembanding kon keliling. Kan korlap tinggal mantau 1 sampai 5. Terus sempitkan lagi 1 sampai 3. Mana dari 1, 2, 3 itu yang layak? Sekarang ada penilaian juri-juri. Tinggal ini keliling mana yang harus jadi juara 1, 2, 3 kan tinggal bandingin bawa bendera 1. Untuk membandingkan jangan sampai ada selisih tadi. Mary iki pelit bendera, ini murah bendera. Nah, ini penentunya kan gitu. Bisa jadi yang pelit ini bisa ketinggalan bendera, terus atau yang murah ketinggalan bendera, tergantung korletnya penentunya. Ya itu bagus. Nah, buat itu bahan pertimbangan bagus itu. Itu
Tapi untuk balik lagi, sebenarnya BNR ini dipakem apik dhewe nggih Ben. Itu kenapa nggak dimatengin lagi? Dan itu pas waktu itu kan nggak ada istilahnya pisah kelas-kelas, konslet sendiri, fighter sendiri. Orang bilang fighter itu bahan belum jadi, setengah jadi karena harus nunggu lawan bunyi terus apa harus digoda, harus nunggu sampingnya bunyi apa itu baru bunyi. Itu namanya belum mateng. Burung belum jadi. Kenapa saya sering bilang itu burung fighter? Nggak ada. Burung itu lobet apa kenari itu fighter. Kenari sama lobet itu burung nyanyi, burung koloni. Gitu nek aku. Pendapatku itu aja, Mas. Wis bagus, balik lagi BNR masalah ada lobet umum lagi bagus. Untuk mengadai teman-teman yang punya konslet bisa main dimanapun, nggak pandang IO-nya. Dan tapi juga pemain juga harus menyadari. Tapi lebih baik lagi, saran saya, nggak usah ada kelompokan kelas, nggak usah ada fighter, konslet sendiri, gacor sendiri, nggak usah. Jadi satu lagi malah gayeng lagi, nggak ada istilahnya ngenyek sono, ngejek A, ngejek IO, B, ngejek pemain A, ngejek pemain B, ngejek saling ngejek antar IO. Itu aja biar rukun nggak ben lagi. Terima kasih Ji atas masukan dan sarannya. Salam karo Pak Boy. Ya. Nggih. Semoga kedepannya lobet bisa ramai bisa kembali seperti dulu lagi Ji. Biar ada nyaman. Nyaman lagi kita main lah istilahnya. Siap, main semua. Siap. Ya, matur suwun Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih.